Perkenalkan, nama saya Claudia Triasan Sambera. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada saat ini saya akan memaparkan materi mengenai hamba Tuhan dan seksualitas untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Spiritualitas 2. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan mengetahui dulu pengertian seks secara umum. Nah, pengertian seks secara umum, seks adalah pembagian dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, yang ditentukan secara biologis. Seks juga berkaitan dengan karakter dasar fisik dan fungsi manusia mulai dari kromosom, kadar hormon, dan bentuk organ reproduksi. Dalam konteks kekristenan, seks ini diciptakan oleh Tuhan. Artinya, Tuhan menciptakan seks dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Faktor yang mempengaruhi seksualitas yaitu faktor genetik dan lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap seks. Faktor yang kedua yaitu faktor genetik. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor genetik. Faktor genetik dalam seksualitas merujuk pada pengaruh genetik atau warisan genetik yang mempengaruhi orientasi seksual, identitas gender, dan perilaku seksual seseorang. Contoh sederhana dari faktor genetik dalam seksualitas adalah kemungkinan adanya kecenderungan keluarga dengan anggota LGBT. Jika ada anggota keluarga yang identik atau kembar identik yang juga LGBT, maka ada kemungkinan faktor genetik yang mempengaruhi orientasi seksual mereka. Sementara itu, faktor lingkungan dalam seksualitas merujuk pada pengaruh dari lingkungan sosial, budaya, dan pengalaman individu yang mempengaruhi orientasi seksual, identitas gender, dan perilaku seksual. Nah, contoh sederhana dari faktor lingkungan dalam seksualitas adalah pengaruh teman sebaya, pendidikan seksual di sekolah, dan norma sosial yang ada dalam masyarakat terkait dengan seksualitas. Nah, seksualitas adalah rancangan Tuhan. Tuhan yang merancang dan menciptakan seks, dan ada dua jenis seks, yaitu perempuan dan laki-laki. Nah, seks dalam banyak agama. Dalam agama Kristen, seks dianggap sebagai suatu anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk dinikmati dalam konteks pernikahan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita. Seks dianggap sebagai ekspresi cinta, kesatuan, dan keintiman antara suami dan istri. Jika seks dilakukan di luar pernikahan atau dalam konteks yang melanggar prinsip-prinsip moral dan etika agama, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama dan dapat dianggap sebagai dosa. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan mengenai seksualitas dan dosa dapat bervariasi antara agama-agama dan kepercayaan individu. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memahami dan menginterpretasikan ajaran agama mereka sendiri. Penting juga untuk menghormati pandangan dan keyakinan orang lain dalam hal ini. Dalam 1 Petrus 2 ayat 4, dosa merusak dari dalam, sehingga muncul pertanyaan, kenapa sekarang LGBT berkeliaran? Yaitu karena dosa. Nah, kenapa seks ini terasa nikmat? Sederhana saja, kalau seks tidak nikmat, manusia tidak akan melakukannya. Faktanya, seks itu melelahkan, berdampak menyakitkan, seks itu menyusahkan. Contohnya, perempuan yang melahirkan. Nah, mengapa ada seksualitas? Karena Tuhan yang merancang seksualitas itu. Jika kita memahami latar belakang seksualitas, maka kita akan memiliki seksualitas yang sesuai dengan Allah. Nah, alasan mengapa ada seksualitas yang pertama yaitu
potensi beranak cucu. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 di situ ada penjelasan. Nah, tujuan Tuhan untuk melaksanakan amanat budaya seksualitas adalah cara Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab potensi yang Tuhan percayakan. Tuhan mendesain seksualitas karena sebuah alasan. Nah, asal muasal seksualitas yang pertama yaitu supaya manusia mampu melaksanakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.